Karena di malam Jumat, saatnya kita cerita horor. Dan cerita ini gue dengar dari salah satu senior gue. Temannya pernah mengalami hal ini di kampus. Ya, kampus gue dulu. Jadi kampus gue ada dua gedung. Gedung lama dan gedung baru. Dan cerita horor ini terjadi di gedung yang baru. Gitu ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi ke cerita yang lebih dalam lagi, gue pengen ngasih tahu kalian layout atau kampus gue tuh gimana. Jadi kampus gue tuh punya pintu utama dan pintu samping. Nah, pintu utama ini ya ada 2 pintu. Nah, pintu yang kiri itu pintu utama masuk yang untuk ke lantai dasar. Pintu sebelah kanan itu adalah pintu yang bisa langsung ke lantai 1, dan itu adalah tangga darurat. Lalu ada satu lagi pintu masuk yang samping, itu pintu masuk lewat basement. Jadi basement untuk mobil, motor. Di situ kalian bisa naik ke lantai 1 menggunakan tangga darurat atau langsung aja menggunakan lift. Jadi memang kampus gue ini cukup besar, yang gedung baru, karena dia sampai lantai 10. Plus lantai dasar dan basement, jadi ada sekitar 12 lantai ya. Jadi gitu. Nah, untuk teman ini kita sebut aja namanya Budi. Nah, jadi Budi ini dia punya kelas malam ya. Nah, jadi karena dia di kelas pagi, mungkin pikirnya lah masih lama gitu kan, masih lama banget, kenapa nggak pulang dulu. Karena dia memang tinggal kos di situ ya kan. Udah pulang, dia tidur. Terus memang kelasnya tuh malam banget ya, jam 8. Di kampus gue tuh tutup jam 10. Memang sengaja mungkin ya, biar dosennya mungkin lagi sibuk atau apa di siang hari, jadi dia gak sempat. Dan akhirnya dia minta untuk dipindahkan schedule kelasnya tadi siang, pindah ke malam. Setengah 8 si Budi ini akhirnya pergi ke kampus. Nah, karena biasanya kalau udah malam kayak gitu memang agak gelap ya untuk di pintu utama. Jadi dia mikir karena lumayan jauh juga ya dari pintu gerbang utama itu ke pintu utama, ya udah dia lewat tangga darurat di sebelah kanan. Nah, lewatnya dia situ, naik ke atas tangga darurat dan langsung ke lantai 1. Nah, setelah ke lantai 1, dia naik lift ke lantai 7. Karena kelasnya ada di lantai 7. Ya. Nah, sampailah dia ke depan kelas. Tapi sampai depan kelas ternyata masih ramai ya. Sampailah dia ke lantai 7. Dan ternyata dosennya belum ada, karena masih banyak mahasiswa yang sekelas sama dia masih duduk di luar. Jadilah dia mulai basa-basi sama teman-temannya itu. Dan entah kenapa dia pengen lihat ke bawah. Jadi di depan kelas itu memang ada kayak balkon gitu ya. Jadi kalian bisa lihat ke lantai dasar. Itu udah hampir jam 8 tesnya. Dan ternyata masih rame. Kampus gue tuh di bawahnya, di lantai dasarnya itu ada semacam food court, banyak bangku-bangku gitu ya. Dan kalau di siang hari itu suka full banget dengan mahasiswa yang entah lagi diskusi, kerjakan PR atau segala macam ya. Dia rame banget. Dan dia nggak nyangka jam segitu masih rame. Masih sangat rame banget. Tapi si Budi ini dia nggak mikirin macam-macam, karena dipikir mungkin lagi banyak tugas mungkin hari itu ya. Akhirnya dosennya datang pada masuk ke kelas, mulai kelas ya. Akhirnya jam 9 udah kelar ya. Jam 9 udah kelar ya. Karena si Budi ini dia termasuk mahasiswa yang rajin, jadi dia sering bawa laptop ya. Dia adalah orang terakhir yang keluar dari kelas. Pas dia keluar, entah kenapa dia lihat ke bawah lagi. Lagi-lagi dia lihat ke bawah lagi, ke arah lantai dasar. Dan masih ramai. Kalian bisa bayangkan jam 9 malam, jam yang dimana mahasiswa tuh udah pada balik, mungkin udah tinggal OB mungkin ya, atau mungkin satpam ya yang jagain shift malam. Dan itu masih ramai loh. Mahasiswa masih sangat ramai di lantai dasar. Entah ngobrol atau kerja kelompok, nggak tahu, pokoknya ramai banget. Nah, tiba-tiba si Budi ini kebelet pipis. Aneh kan? Kebelet pipis tiba-tiba. Padahal tadi enggak. Tapi setelah dia lihat kedua kali ke bawah, dia kebelet pipis. Nah, larilah dia ke WC, toilet umum. Jadi
WC mahasiswa ini dekat lift. Jadi lift itu di tengah, di sebelah kiri ada WC. Nah, sampailah dia ke dalam WC. Jadi di WC mahasiswa ini punya 3 toilet yang tertutup ya pakai pintu dan 3 toilet yang terbuka. Ya, jadi bisa sambil dia mencoba membuka pintu yang pertama yang sebelah kiri. Ternyata itu dikunci. Jadi dikunci dari luar gitu ya, jadi nggak bisa dibuka. Dia cobain tengah, ternyata bisa yang tengah. Dan belum dikunci. Masuklah dia, karena memang mungkin dia pikir di bawah tas, jadi mungkin agak ribet ya untuk buka celana dan segala macam. Jadi mending di WC duduk aja. Jadi dia bisa langsung taruh tas, udah langsung pipis gitu ya. Dah dia duduk pipis, siram, dan saat hendak keluar ya, saat hendak keluar bunyi suara toilet di sebelah kanan. Di sebelah kanan, ingat, tadi toilet yang sebelah kiri itu yang pertama terkunci dari luar. Ternyata bunyi suara toilet, bunyi air gitu, ya kan? Toilet otomatis. Tapi si Budi belum mikirin aneh-aneh. Dia pikir mungkin ternyata tadi ada orang, jadi kekunci, ya kan? Lalu dia sempat minta maaf ya, bilang maaf ya, gitu. Tahu nggak apa yang terjadi? Bunyi suara toilet lagi. Terus, tapi Budi masih nggak mikir yang aneh-aneh, masih yang nggak aneh-aneh. Jadi dia beres-beres ke atas, buka pintu dan ternyata pintunya terkunci. Pintu toilet dia nggak bisa dibuka. Dicoba dorong, dicoba tendang, nggak bisa. Setelah itu dia ingat kalau di sebelah kanan itu ada orang, ya kan? Karena bunyi toilet. Si Budi ini minta tolong. Kurang lebih seperti ini. Halo kak, boleh minta tolong? Ini pintunya terkunci nih dari luar. Bisa tolong dibukakan nggak? Mau tahu jawabannya? Suara toilet lagi. Nah, si Budi ini mulai mikir yang aneh-aneh. Nggak dibalas dan hanya dibalas dengan suara toilet. Nanya lagi si Budi, maaf kak, boleh bantu nggak? Seketika bunyi suara pukulan. Dinding pemisah itu terbuat dari plastik ya, plastik yang keras itu. Dipukullah 3 kali. Suara toilet lagi. Dan di situ si Budi udah paham situasi yang sedang dialaminya. Memang ini sedikit cringe ya, tapi si Budi langsung tutup mata, doa dalam hati, dan dia ngomong lagi, maaf mbak, saya pengen pulang. Udah malam. Pintunya terbuka dengan sendirinya tanpa didorong, tanpa dipaksa buka, langsung kebuka sendiri pintunya. Udah, Budi pintar ya, dia nggak lari, dia jalan pelan-pelan keluar. Dia langsung turun lewat tangga darurat dan dia nggak pakai lift. Dia nggak pakai lift. Langsung menuju ke lantai dasar karena pintu samping itu biasanya udah dikunci kalau jam segitu. Jadi mau nggak mau kalian harus ke lantai dasar. Lantai di mana food court itu berada. Nah, sampailah dia ke food court dan ternyata coy, dugaan kita benar. Jam segitu udah nggak ada orang lagi. Sampai di bawah itu udah kosong. Semua lampu itu udah mati. Kursi semua udah diangkat ke atas meja, jadi benar-benar udah dirapin banget. Padahal tadi setelah dia keluar dari kelas ya, tadi semenjak dia lihat ke arah bawah, itu belum ada 10 menit. Belum ada 10 menit. Jadi hanya bentar doang dia pipis, dia kayak kunci di dalam WC, dan lari keluar ya. Turun ke food court itu nggak sampai 10 menit, dan itu benar-benar udah kosong. Dan muka Budi itu udah sangat-sangat pucat banget. Sangat-sangat pucat banget, dan akhirnya dia mutusin, ya udahlah, gue pengen pulang. Nah, jadi dia langsung keluar lewat pintu samping utama itu. Nah, jadi di kampus gue tuh punya semacam ya tempat nongkrong itu, ada pinggir-pinggir gitu, jadi ada bangku gitu ya. Duduk bentaran di situ karena kakinya udah gemetaran, muka udah pucat banget ya. Lalu ada satpam. Jadi satpam shift malam ini dilihat, loh kok nih bocah ngapain gitu duduk sendiri situ kan. Dia juga udah mulai mikir yang aneh-aneh gitu ya. Disamperin lah si Budi ini gitu loh. Ditanyain, kak ngapain di sini? Si Budi langsung ngelihat ke arah bapaknya, dan bapaknya langsung kayak paham gitu loh, karena mukanya udah pucat banget. Ya udah, jadi si bapak ini duduk di samping Budi dan nanya si Budi,
Kenapa dek? Kok pucat? Nah, si Budi tanpa basa-basi dia langsung ceritain masalah ini ya. Langsung diceritain semuanya dari awal sampai akhir. Pokoknya dari saat dia masuk ke kelas sampai kunci di WC plus food courtnya udah kosong. Nah, bapak ini dia senyum karena dia paham situasi yang dialami si Budi. Jadi si bapak ini langsung ceritain, bilanglah dia, "Dek, kamu beruntung. Karena yang tadi itu ngebantu si adek untuk pulang. Jadi yang tadi itu dia ngusir si Budi biar cepet-cepet pulang. Jangan stay di situ terlalu lama. Jadi benar-benar harus pulang saat itu juga." Terus Budi nanya, "Kenapa Pak memang begitu? Memang ada yang aneh ya?" Ya udah si bapak cerita. Nah, jadi di lantai 7 itu enggak cuman ada kelas biasa ya. Jadi ada kelas lab komputer. Nah, jadi di lab komputer ini ya khusus untuk yang mata kuliah IT atau SI atau mungkin kadang juga manajemen suka masuk situ ya. Tapi kurang lebih ya, untuk mahasiswa IT. Jadi ada cerita dulu awal-awal kampus yang gedung baru ini baru buka. Jadi ada salah satu mahasiswa yang meninggal saat mata kuliah berlangsung. Jadi lagi ngoding ini kan, lagi ngoding tiba-tiba langsung di lab dan si mahasiswa ini meninggal. Nggak tahu ya karena apa, gue nggak tahu. Tapi memang langsung gitu. Semenjak itu ya, setiap jam 9 malam ke atas banyak yang mengatakan bahwa salah satu komputer di lab komputer itu menyala. Jadi dia menyala sendiri. Ini adalah suatu kepercayaan aja di kampus itu bahwa mahasiswa itu lagi ngoding juga. Ingat ya, mahasiswa yang udah meninggal itu dia ngoding. Dan ini adalah sebuah larangan ya. Jadi ketika jam 9 ke atas kita nggak boleh lewat situ. Pertama untuk mungkin kalian mikir, oh lagi nyala tuh, siapa yang lupa matiin? Masuk mungkin untuk matiin ya. Itu nggak boleh. Kalian nggak boleh ganggu. Karena kalau kalian ganggu, kalian akan dapat musibah. Selama ini memang belum ada yang sampai meninggal, tapi banyak kejadian aneh. Misalnya jatuh di eskalator, ada yang mungkin hampir ketabrak ya, jatuh segala macam. Pokoknya banyak kejadian aneh ketika kalian iseng lewat situ. Saat Budi di lock di situ ya, di WC itu, kemungkinan besar adalah dia dilindungi. Nah, jadi kayak memang gue yakin sih areanya si lab komputer mungkin nggak terlalu jauh ya. Nah, mungkin di area WC itu udah beda lagi. Tuh, udah beda penunggunya. Dilindungi gitu loh, dilindungi bentaran gitu. Sampai mungkin bahaya udah lewat, baru dia dikeluarin. Disuruh pulang. Jadi ya, bapak ini ngerti lah gitu. Dan bapak ini bilang kalau misalnya udah jam 9 segitu, langsung pulang aja. Jangan sendiri, rame-rame. Nah memang ini udah menjadi satu tradisi ya. Dulu pas gue masih masuk ospek itu, dikasih tahu juga, jangan lama-lama kalau misalnya udah malam gitu ya. Pokoknya udah kalau udah jam 9 ke atas tuh, mending pulang dah. Memang masih ada mahasiswa S2 atau dosen ya, tapi biasanya mereka pulangnya rame-rame gitu. Ya tutup rame-rame udah pulang. Tapi si Budi ini dia sendiri gitu. Jadi ya mungkin kelamaan di situ ya, agak kelamaan dia di dalam, ya udah mungkin merasa terganggu dan Budi mulai diganggu. Di akhirnya si Budi ngangguk-ngangguknya udah pulang karena memang besok dia nggak ada kelas juga, dia off class. Udah dia pulang, dia istirahat. Nah jadi ini salah satu cerita nyata ya, dan ini pernah dialami oleh teman dari senior gua waktu ospek itu. Dia lumayan ceritain juga ya, ada beberapa kasus juga. Dan ini adalah salah satu kasus horor yang terjadi sana. Untuk cerita lainnya gue bakal lanjutin lagi. Mungkin cerita yang pernah gue dengar dan gue alami sendiri juga ya. Kalau misalnya udah habis, gue akan coba cari cerita horor lainnya untuk gue ceritakan setiap hari Kamis alias malam Jumat. Dan semoga saja untuk cerita horor ini bisa berhasil membuat kalian insomnia, kasih tidur di malam hari. Tapi ya itu hanya sebuah cerita aja ya.
Percaya atau enggaknya itu terserah kalian. Gua di sini hanya coba untuk menghibur. Saya Harun Masijin dan I'll see you next time.